pada siang hari ini. Jadi sebelum kita mulai kegiatannya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama-sama mengikuti kepercayaan masing-masing berdoa ini. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum kita mau ngapain? Belum tahu. Belum tahu ya. Jadi di sini kita akan melaksanakan yang namanya itu bimbingan kelompok. Nah, di sini apakah udah ada yang pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Belum. Jadi di sini bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling. Nah, yang terdiri di dalam bimbingan kelompok ini terdiri dari namanya pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok. Nah, kemudian di sini kita akan membahas yang namanya topik. Nah, dengan memanfaatkan dinamika kelompoknya. Nah, sejauh ini apakah kalian sudah pada paham? Paham. Kalau sudah pada paham. Nah, adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk kita semua itu agar bisa mengembangkan kemampuan kita untuk bersosialisasi, kemudian bisa belajar untuk saling bertoleransi dan juga mengungkapkan pendapat kita, kemudian kita bisa merubah tingkah laku kita, dan juga agar kalian itu bisa mampu meningkatkan komunikasi kalian secara verbal maupun non verbal. Nah, terus kita juga bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan kita semua. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita tuh duduk setengah kita buat lingkaran gini karena kita biar tahu muka kita satu sama lain. Jadi kayak nggak ada yang duduk paling belakang banget, ada yang duduk depan banget. Nah, gimana? Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Nah, jadi di dalam bimbingan kelompok ini, Ibu mengharapkan kalian semua itu bisa saling terbuka untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah, kemudian Ibu juga harap kalian datang ke sini itu sangat dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun. Kemudian Ibu juga berharap kita semua itu bisa mengikuti kegiatan ini baik dengan sabar dan juga saling menghargai pendapat teman-teman masing-masing, terus juga saling mendengarkan, jadi gak ada yang sendiri. Kemudian Ibu berharap kalian juga mengikuti kegiatan ini dengan berpartisipasi aktif secara bertanya maupun mengeluarkan pendapatnya juga, dan kalian juga Ibu juga berharap kalian juga membicarakan hal-hal di luar dari topik kita nanti. Nah, sejauh ini apakah masih paham? Masih paham. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengenal satu sama lain agar kita jadi lebih dekat. Nah, izinkan aku duluan perkenalkan, nama Ibu Najwa Ibasondi, biasa dipanggil Ibu Najwa. Nah, jadi di sini kita bisa mulai perkenalan mulai dari sebelah kanan Ibu dulu deh. Dengan sebutan hai, kemudian nama lengkapnya siapa, nama panggilannya siapa? Hai semuanya. Hai. Saya Dewa Gas, saya bisa dipanggil Dewa. Halo Dewa. Hai semuanya. Hai. Perkenalkan nama saya Fatmawati, saya sering dipanggil Fatma. Halo Fatma. Hai semuanya. Hai. Saya Ahmad Andika Fajar, saya biasa dipanggil Dika. Halo semuanya. Hai. Saya Lida Ramadhani, bisa dipanggil Lida. Hai semuanya. Hai. Nama saya Rani Safira, saya juga biasa dipanggil Rat. Jadi kita udah sesi perkenalan nih semuanya, jadi udah saling kenal satu sama lain. Nah, jadi di sini aku jelaskan kembali apa itu bimbingan kelompok ya. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Nah, tujuannya itu untuk membantu individu atau kita semua itu untuk mengembangkan dirinya dan juga memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini biasanya melandasi beberapa asas. Nah, ada 4 asas yang bisa kita landasi dalam bimbingan kelompok ini. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan di sini kalian semua itu menyampaikan pendapatnya itu secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Artinya
kalian semua datang ke sini itu dengan sangat sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun. Kemudian yang ketiga itu ada asas kekinian. Artinya topik atau masalah yang akan kita bahas nanti itu sesuai dengan yang kalian butuhkan gitu. Terus yang keempat itu ada asas keaktifan. Artinya kalian semua di sini itu harus aktif berpendapat ataupun bertanya di dalam bimbingan kelompok ini. Nah, kemudian di dalam bimbingan kelompok itu biasanya isinya hanya 5-10 orang, jadi hanya kelompok-kelompok kecil seperti ini saja. Kemudian bimbingan kelompok ini waktunya itu sangat terbatas sekali, selama 30-45 menit saja. Nah, jadi nanti kalau memang bimbingan kelompok kita hari ini nggak tuntas permasalahannya, kita bisa agendakan pertemuan selanjutnya di minggu depan. Nah, apakah kalian semua sudah pada paham? Ibu, saya mau nanya. Ya, boleh. Tadi kan Ibu bilang ada yang namanya pemimpin kelompok atau konselor. Nah, itu siapa Bu? Nah, pertanyaan bagus banget ya Linda. Nah, jadi gini, di dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya pemimpin kelompok ataupun konselor. Nah, itu adalah ibu sendiri, ibu yang menjadi pemimpin kelompoknya dan juga atau konselornya seperti itu. Nah, apakah Linda sudah paham? Baik, Ibu sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, oke. Gimana? Apakah anak-anak sekalian udah siap nih untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Siap, Bu. Oke, kayaknya sudah siap semua ya untuk melanjutkan kegiatan kita. Nah, selanjutnya dalam kegiatan ini kita akan membahas yang namanya topik nih. Nah, apakah ada yang tahu apa itu topik? Saya Bu. Nah, topik itu adalah sebuah bahasan Bu. Oke, bagus. Andika, yang lain? Kalau menurut saya topik itu hari ini dibicarakan dulu. Oke, bagus banget Dewangga. Yang lain ada nggak? Cukup. Oke, cukup ya. Nah, jadi yang dikatakan oleh Andika dan Dewangga itu benar sekali ya semuanya. Jadi topik itu adalah apa yang kita dengar, apa yang kita amati, dan juga apa yang kita bicarakan maupun kita baca di lingkungan sekitar kita. Nah, adapun di dalam bimbingan kelompok itu biasanya ada 2 macam topik nih yang akan kita bahas biasa di dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada topik bebas dan kemudian yang kedua itu ada topik tugas. Nah, topik bebas itu dimana kalian mengajukan sebuah topik dan kemudian kita memilih salah satu topik yang memang paling dominan di antara semuanya yang mengajukan topik. Terus yang kedua itu ada topik bebas. Nah, topik bebas itu dimana ibu akan memberikan topik dimana kalian itu dimana kita semua itu akan membahas topik tersebut. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya topik tugas. Nah, topik tugas di sini topiknya berjudul mengenal dan juga menggali potensi diri. Baik Bu. Oke, jadi setiap manusia itu pasti lahir dengan anugerah dan juga bakat yang memang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi semakin kita bisa untuk mengenali dan juga mengembangkan potensi kita itu, semakin besar juga nilai yang kita miliki nilai yang kita miliki sebagai individu. Tapi nggak sedikit orang nih kesulitan untuk menggali dan juga mengembangkan potensi yang memang udah mereka miliki. Bahkan kita sendiri tuh terlena gitu loh untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Nah, oleh karena itu penting banget nih untuk kita terus berusaha menemukan dan juga menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, yang langkah pertama yang bisa kita coba itu adalah mencoba untuk mengenali bakat dan juga kemampuan yang memang kita miliki. Kemudian kita jangan ragu nih untuk mencoba hal-hal yang baru, karena dari hal-hal yang baru itulah kita mendapatkan pengalaman. Kemudian kita juga harus tetap nih tingkatin kompetensi dan juga harus terus mau untuk belajar, untuk mengasah yang tadi keterampilan yang kita punya. Kemudian kita bisa memperluas wawasan kita dengan memperbanyak informasi dan juga pemahaman kita. Jadi banyak-banyaklah relasi kalian untuk menambah informasi. Kemudian kita bisa melakukan tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas yang ada di dalam diri kita. Kemudian jangan lupa kita harus selalu menghargai dan juga menghormati setiap perjalanan yang ada di dalam pribadi kita. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu mengenai topik yang akan kita bahas. Nah, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai topik ini? Bu, kalau nanya boleh nggak? Ya, boleh Linda. Saya ingin bertanya Bu, apakah potensi dan bakat
Apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Saya Bu, Oke, silakan. menurut saya bakat dan potensi itu sama karena bakat adalah potensi yang dimiliki seseorang. Oke, bagus banget nih Pak Mawati. Apakah ada yang lain yang berpendapat? Saya Bu. Oke, silakan. Menurut diri saya sendiri ya Bu, karena potensi karena kemampuannya seseorang memiliki dari lahir dan bakat pun juga seperti itu Bu, bukan berarti keduanya sama. Nah, jadi betul banget ya. Jadi bakat sama potensi itu emang sama. Jadi potensi diri itu adalah kemampuan dasar seseorang yang memang sudah ada sejak lahir dan dapat dikembangkan melalui beberapa proses. Nah, kemudian pengertian bakat pun sama kayak pengertian potensi diri. Jadi keduanya itu sama. Nah, jadi Ibu mau nanya di sini kalian merasa bakat atau potensi kalian gimana? Saya Bu. Silakan. Jadi Bu, saya merasa bakat saya ada di drama, tapi saya suka malu tampil di depan orang banyak Bu. Jadi saya bagaimana Bu? Oke, nah jadi teman kalian ini ada yang mengatakan bahwa dia merasa bakatnya itu ada di dalam drama, tapi dia tuh malu untuk tampil di depan orang banyak. Jadi gimana nih? Apakah ada yang ingin menanggapi? Saya Bu. Oke. Menurut saya ya Bu, kalau Dinda memang punya bakat di drama, maka dia tidak akan mau tampil di depan orang lain Bu. Karena itu adalah potensi atau kelebihan yang memang dia miliki. Nah, bagus banget nih kata Dewangga. Kalau yang lain, apakah ada yang belum pendapat? Ibu. Menurut saya, kalau memang Linda merasa potensinya itu di drama, maka Linda itu harus berlatih sampai pede supaya potensi itu menjadi bernilai untuk Linda. Nah, jadi benar banget nih apa yang disampaikan oleh teman-teman Linda. Nah, jika Linda itu merasa potensi Linda itu ada di drama, maka kamu tuh nggak perlu merasa kalau kamu itu takut gitu. Jadi kamu itu punya kelebihan yang memang orang lain itu belum punya. Nah, jadi pada itu kamu tuh harus terus latihan untuk melatih kepedean kamu di depan banyak orang, dan juga kamu harus melatih terus-menerus dalam mindset agar tampil sempurna. Nah, sehingga kamu tuh bisa nih menggali dan juga mengembangkan potensi yang memang sudah kamu miliki. Nah, gimana Linda paham? Paham? Oke, nah gimana nih yang lain? Saya Bu, kalau saya Bu ya merasa potensi saya adalah menulis Bu dan mengarang seperti cerita, puisi, tapi Bu saya kurang mau memperhatikannya karena saya kepada orang lain. Oh, oke. Jadi nih ada nih teman kalian, Anika, itu mengatakan bahwa dia itu merasa kalau potensi dia itu sebenarnya menulis dan mengarang seperti kayak mengarang cerita, puisi ataupun yang lainnya, tapi dia tuh kurang mau memperlihatkan karyanya kepada orang lain. Nah, jadi gimana menurut kalian? Kalau menurut saya Bu, jika Andika merasa potensinya ada di mengarang dan menulis, ada baiknya karyanya lebih ditunjukkan kepada orang lain. Oke, bagus banget nih Pak Mawati. Ada pendapat yang lain? Oke, jadi benar banget ya Andika yang dikatakan oleh Pak Mawati tadi. Jadi kalau kamu memiliki sebuah karya, ada baiknya karya itu ditunjukkan kepada orang lain agar orang lain itu bisa tahu karya kamu dan juga bisa menilai karya kamu. Nanti karya itu bisa dinilai oleh orang lain apakah dia termasuk karya yang baik atau buruk. Jadi nanti kamu bisa tuh untuk sebagai bahan evaluasi kamu nanti seperti itu. Nah, kalau Fatmawati gimana? Buat ya, kalau saya merasa potensi saya di akademik Bu, tapi saya juga merasa saya itu belum mampu mengembangkan secara maksimal. Oke, nah itu tadi menurut Fatmawati nih, ada tanggapan yang lain? Kalau menurut saya Bu, jika Fatmawati merasa belum mampu mengembangkan potensinya dengan baik, berarti Fatmawati harus berlatih lebih giat lagi dan mengasah selalu kemampuan yang dia miliki itu hingga dia terus akan dirinya. Oke. Oke, jadi benar banget ya yang dikatakan oleh Linda tadi. Jadi Fatmawati jika ingin mengembangkan potensinya di akademik, kamu tuh harus terus berlatih dan juga belajar lebih giat lagi biar potensinya lebih berkembang. Nah, yang lain gimana nih? Kalau saya merasa potensi saya itu menggambar, saya mencoba menggali dan mengembangkan potensi saya dengan mengikuti perlombaan. Tetapi saya suka menghindari saat melihat gambar orang lain yang lebih bagus daripada gambar sendiri. Oke, nah itu tadi pendapat dari Ratri nih. Apakah ada pendapat yang lain? Cuma menanggapi Bu. Kalau menurut saya ya Bu, jika Ratri memang merasa minder saat melihat ada gambar yang lebih bagus,
dari yang Ratri buat, berarti Ratri belum bisa menghargai diri sendiri seperti yang Ibu sampaikan tadi. Berarti Ratri belum mampu mengenal dan menggali potensi yang Ratri miliki dengan baik. Menurut saya. Nah, benar banget ya. Jadi yang dikatakan Dewangga tadi, berarti Dewangga ini udah menyimak nih apa yang dijelaskan mengenai topik ini. Jadi untuk Ratri, kalau Ratri bisa menghargai diri Ratri sendiri sehingga nggak merasa minder saat melihat gambar orang lain, itu lebih bagus dari menggambar yang Ratri buat. Bukan berarti gambaran Ratri itu jelek ya, berarti gambaran Ratri itu lebih bagus daripada yang lain. Jadi Ratri ini udah mampu nih untuk mengenali dan juga menggali potensi yang Ratri miliki. Oke, nah gimana kalau dengan Dewangga sendiri? Kalau saya ya Bu, merasa potensi saya di menyanyi Bu. Sampai sekarang saya masih terus latihan sendiri menyanyi itu. Oke, itu menurut Dewangga ya. Kalau yang lain apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, jika memang Dewa merasa potensi diri ini dan sekarang masih terus melatihnya, saya merasa itu hal yang sudah cukup baik karena Dewa sampai saat ini masih terus melatihnya dan saya hanya mampu memberikan Dewa semangat, semoga semakin lebih baik potensi kedepannya. Oke, jadi bagus banget ya Andika. Nah, jadi untuk Dewangga tetap semangat untuk terus melatih potensi yang kamu miliki, ataupun menjadi lebih baik lagi. Jadi Dewangga bisa mengikuti les vokal gitu. Nah, aku lihat, ibu lihat kayaknya pada lemes-lemes semua ini. Kayak mana kalau kita main ice breaking. Jadi ibu ada satu permainan, namanya itu kayak rangkai kata atau sambung kata. Jadi misal gini, ibu menyebutkan satu atau dua kata, nanti yang lainnya mengikuti, terus ada tambahan kata selanjutnya. Bagaimana? Bisa semuanya? Bisa Bu. Coba ya, main gamesnya. Mau dimulai dari dulu apa Ratri dulu? Dewa. Oke, aku mulai dulu ya. Saya naik api. Saya naik api, terus saya naik api di atas motor. Saya naik api di atas motor. Kemudian Saya naik api di atas motor bersama teman saya. Saya sama teman saya sambil minum kopi. saya naik api di atas motor bersama teman saya sambil minum kopi. Dan minum air api di atas motor Bersama teman saya. sambil minum kopi dan kopi itu Oke, jadi kita semua udah kembali fokus lagi ya. Nah, jadi di sini selanjutnya Ibu akan menanyakan apa nih komitmen kalian agar kalian mampu untuk mengenal dan juga menggali potensi kalian lebih baik lagi atau secara maksimal. Kalau saya akan mulai tidak ingin melihat hasil orang lain dengan lebih menghargai hasil saya sendiri. Oke, Sama Bu. oke, kalau Andika sama Dewangga sama kayak Linda. Kalau yang lain? Saya Bu, saya juga akan lebih sering melatih potensi yang saya miliki agar mampu mengembangkannya secara maksimal Bu. Oke, yang sama juga Bu. Oke, berarti sama ya. Oke, jadi dapat kita simpulkan agenda kita pada dunia kelompok ini adalah kita tuh mampu mengembangkan potensi diri yang ada di diri kita sendiri, seperti membutuhkan latihan, kemudian kita butuh untuk keberanian untuk meningkatkan karya kita, terus kita juga butuh kepercayaan diri kita dalam menghadapi semua tantangan yang ada. Nah, setiap individu itu pasti punya keunikannya masing-masing ya. Nah, seperti kayak Linda tadi yang potensinya ada di drama, kemudian Andika yang ada di bagian karya, kemudian Dewangga yang ada bakatnya emang di menyanyi, kemudian di Ratri ini memang ada bagian atau bakat yang di menggambar, kemudian juga Fatmawati yang ada potensinya memang di bidang akademik. Jadi semuanya memang punya porsinya masing-masing dan keunikannya masing-masing. Jadi kalian semua itu harus tetap percaya diri untuk menunjukkan keahlian kalian. Nah, itu anak-anak, jadi kita udah membahas topik mengenai menggali dan juga mengenal potensi yang ada di diri kita sendiri secara tuntas ya. Nah, sepertinya waktu pertemuan kita sudah habis, maka berakhir pula nih kegiatan kita pada hari ini. Nah,
selanjutnya Ibu mau nanya gimana pesan dan kesan kalian saat mengikuti kegiatan ini? Senang Bu. Kalau saya yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu Bu. Iya Bu, sama. Oke, nah berarti kalau kita mengadakan agenda bimbingan kelompok ini kembali minggu depan, apakah yang lain setuju? Setuju. Selanjutnya, apakah ada pesan yang ingin kalian sampaikan pada kegiatan hari ini? Tidak. Oke, berarti cukup ya. Nah, sebelum itu Ibu ingin meminta kalian untuk mengisi evaluasi yang ada di akhir kelas kalian juga. Jadi kalian isi. Oke, kalau begitu karena kita tadi membuka agenda kita dengan membaca doa, maka kita akhiri juga dengan berdoa pula. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.